Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Lasran Febrian, bisa dipanggil Febrian. Aku dari Universitas Terbuka ingin membahas tentang peningkatan pemikiran kritis konsumen beauty terhadap klaim skincare di platform media sosial. Latar belakangnya aku akan membahas ini adalah maraknya overclaim dan hoax skincare di media sosial demi memenangkan pasar yang jenuh. Para brand dan promotor melakukan klaim berlebihan seperti menjanjikan hasil instan dalam 3 hari, bebas jerawat permanen, atau memasukkan hasil uji laboratorium dan memanipulasi SPF pada sunscreen. Bisa dilihat sendiri banyak brand yang terkena skandal, kasus overclaim, kasus SPF palsu, dan masih banyak lainnya di media sosial. Nah, di sini aku akan breakdown terkait beberapa poin yang akan aku bahas. Nah, latar belakang lainnya juga adalah pengaruh media sosial, tren yang cepat atau viral, klaim berlebihan, dan tekanan FOMO atau fear missing out. Lalu berikutnya adalah minimnya edukasi, gak paham jenis kulit, buta kandungan produk, dan asal ikut-ikutan aja. Dan juga ada beberapa brand yang mempromosi secara agresif, hanya mengejar hasil yang cepat, hanya melihat hasil dan bukan proses, dan beberapa memberikan janji palsu. Nah, makanya dari itu kita harus bisa saring informasi secara kritis dari media sosial yang kita tonton, dan juga verifikasi izin BPOM. Sebelum kita membeli produknya, kita harus lihat dulu produk tersebut apakah sudah BPOM atau belum, dan juga cari testimoni yang jujur, bisa dilihat dari review-review produknya. Yang berikutnya adalah memahami kebutuhan kulit. Yang pertama, kita harus pasti paham kondisi kulit kita seperti apa, lalu memilih kandungan yang tepat, dan juga konsultasi ke para ahli, bisa menggunakan alo dokter. Yang ketiga, kita harus punya sifat keahlian sebagai konsumen. Kita harus menjadi smart buyer ya. Yang pertama, kita harus membandingkan produk A dengan produk B. Kita lihat untuk reviewnya dan juga untuk historicalnya seperti apa. Lalu pikir panjang sebelum membeli. Bisa dipikir-pikir dulu sebelum membeli apakah produk itu memang dibutuhkan kulit. Lalu untuk bijak menggunakan anggaran. Nah, rumusan masalah yang akan kita bahas adalah mengapa konsumen mudah percaya klaim skincare, lalu bagaimana hoax menyebar di platform sosial, dan bagaimana strategi komunikasi edukasi untuk para konsumen. Tujuan program ini dibangun adalah kesadaran krisis pada konsumen beauty. Yang kedua adalah sikap anti-hoax. Yang ketiga, dorong verifikasi sebelum membeli produk. Mencegah pembelian impulsif akibat jargon pemasaran marketing yang tidak relevan, lalu menghemat pengeluaran dengan menghindari produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan kulit. Yang kedua adalah menjaga kesehatan dan keamanan kulit, melindungi kulit dari risiko kerusakan jangka panjang atau breakout, dan juga menghindari produk ilegal atau berbahaya yang menjanjikan hasil instan secara overclaim. Yang ketiga adalah pengendalian informasi digital, memutus rantai penyebaran hoax dan tren kecantikan yang keliru di media sosial, membangun kebiasaan verifikasi data sebelum mempercayai konten kreator. Program komunikasinya yang akan berjalan adalah influencer marketing campaign. Bukan sekedar glowing, tapi juga harus knowing. Melalui kolaborasi dengan influencer terpercaya seperti Dr. Incognito, Dr. Detektif, dosen skincare, dan juga Tasya Farasya. Kampanye ini mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap klaim skincare yang berlebihan. Edukasi seputar kandungan dengan menunjukkan bukti ilmiah atau hasil lab, dan legalitas produk yang akan dikemas secara menarik agar konsumen tidak mudah terjebak janji instan yang menyesatkan. Video review kritis, webinar edukatif dan informatif digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya overclaim pada produk skincare. Melalui konten yang berbasis fakta dan mudah dipahami, kampanye ini membantu konsumen mengenai klaim yang menyesatkan, memahami kandungan produk, serta membuat keputusan pembelian yang lebih bijak dan kritis. Cukup sekian dari saya, terima kasih.